Mari kita sama-sama deklarasikan definisi dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Semuanya bersuka cita, katakan amin. Apapun keadaan kita saudara, tetap katakan Tuhan Yesus baik saudara, amin. Dia sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita saudara. Sampai hari ini saudara kita ada di minggu yang pertama, di bulan yang kedua saudara tahun 2021, tahun integritas, the year of the integrity. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Katakan amin. Dalam ibadah kita saudara, walaupun secara online streaming saudara, kita tetap bersuka cita saudara. Katakan amin. Boleh lihat kanan kiri saudara, mungkin ada suami, istri, orang tua, mertua, anak-anak. Katakan selamat menerima berkat Tuhan di bulan yang baru ini saudara. Katakan amin. Katakan yes. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Amin. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang bersukacita kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan saudara. Haleluya. Tanggalkan segala bebanmu saudaraku. Datang kepada Tuhan saat ini saudara. Dimanapun engkau berada saudara, tetap bersuka cita. Katakan haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan saat ku ada di dalammu. Yuk sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama, yo! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua saudara. Katakan amin. Dia penyembuh kita, Dia pemulih kita saudara. Haleluya. Oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya.
Yuk kita bersukacita saudara, katakan ya. Kaulah sukacita. Yeay. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Katakan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan God is good and all the time. And all the time God is good. Amin saudaraku. Yes. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur
di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun yang baru ini, tahun integritas. Firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di altarnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mereka lah yang akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari saat ini saudara kasih Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Buka hati di depan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan saudaraku. Kita naik ke gunung kudus Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tanggalkan segala beban dalam hidupmu saudara, segala dosa yang merintangi. Biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan saudara saat ini. Dimanapun engkau berada yang menyaksikan tayangan ini saudara. Biar ibadah kita bukan ibadah yang rutinitas. Menjadi ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang mengandung janji saudara. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan saudaraku. Dengan segenap hatimu saudara. Minta kepada Tuhan saudara. Katakan sama-sama. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata
di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan, dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat-Mu, ya. Amin Tuhan. Kau sumber kehidupan, dan Kau yang ubahkan Tuhan setiap air mata kami menjadi lembah yang bermata air Tuhan. Haleluya. Mari semua tangan di atas katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, sebab itu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan. Kami angkat tangan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan saudaraku. Haleluya. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, biar mulut kami terus memuji dan menyembah Engkau. Biar kami terus memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami ya Tuhan. Engkau yang mengubahkan setiap air mata kami ya Tuhan menjadi lembah yang bermata air Tuhan. Katakan sama-sama, sebab itu ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Amin Tuhan. Terima lawatan Tuhan saudaraku. Terima jamahan Tuhan saat ini saudara. Haleluya. Yesus kemuliaan
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput ya Tuhan Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku ya Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Haleluya. Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sama-sama katakan saudaraku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. You are great Lord, you are Almighty God, Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Kuatkan setiap lutut yang goyah, hiburkan setiap hati yang susah, sembuhkan setiap yang sakit, memberkatilah setiap mereka yang berkekurangan, berikan pengharapan bagi yang hilang pengharapan, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Tentunya saya percaya kita semua memiliki kabar yang baik. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online kita di bulan yang kedua di tahun 2021, tahun integritas. Di minggu yang pertama, saya rindu mengajak Bapak Ibu dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita memperkatakan bahwa ikuti apa yang saya perkatakan. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Saya diutus menjadi messenger Pentakosta ketiga untuk menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, saya ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya dihindarkan dari paparan-paparan COVID-19.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini kembali saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di tahun integritas. Tentunya kita harus hidup menjadi pribadi yang berintegritas dalam kehidupan kita. Integritas menurut kamus adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan, kesesuaian yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, integritas itu seringkali dikaitkan dengan sikap perilaku seseorang. Apakah orang itu, perkataan dan perbuatannya sama atau sebaliknya, atau bertentangan. Integritas adalah apa kita, siapa kita, dan apa yang kita lakukan waktu orang tidak melihat. Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati dirinya sendiri. Seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun yang eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan dan kemunafikan. Itulah integritas. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran mereka, perasaan, perbuatan, dan perkataan mereka. Bagi orang percaya, tentunya Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian, dan saya, integritas menjadi satu kesatuan yang utuh dengan kehidupan kerohanian kita. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya, yaitu kita semua, yang tercermin dari sikap keseharian kita. Entah saat kita sedang berada di tempat umum, ataupun saat kita sedang sendirian. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas mempunyai hubungan dan pergaulan yang erat dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat contoh tentang Nuh, Abraham, Daud, dan Paulus tentunya. Mereka selalu berusaha hidup benar, mau terus-menerus diajar dan belajar, dan menjadi pelaku firman yang setia. Ayat emas di tahun integritas ada diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat emas yang kedua dari Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin." Bila Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan rindu menjadi pribadi yang berintegritas di tahun integritas ini, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi messenger Pentakosta yang ketiga, mari hari ini kita belajar dari 3 tokoh Alkitab. Yang pertama kita belajar dari seorang Yusuf. Dari seorang Yusuf kita belajar bahwa integritas itu berarti kejujuran. Dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4 dan Kejadian 39 ayat 9, kita melihat bagaimana cerita tentang Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 39 ayat 9 itu kita baca itu adalah kejadian setelah bagaimana Tante Poti menggoda Yusuf. Dan Yusuf melarikan diri, dan Yusuf ngomong sama Tante Poti. Dia ngomong kan begini, ya kan? Bahwa di rumah itu tuannya bahkan tidak lebih besar kuasanya daripada Yusuf. Hanya
dia saja istrinya yang tidak diserahkan kepada dalam kekuasaan Yusuf. Artinya Yusuf menjadi seorang pribadi yang berintegritas. Nah, kita melihat oleh karena integritasnya Yusuf dipercaya oleh tuannya, yaitu Potifar, untuk mengurus semua rumah dan asetnya. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf sebenarnya punya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya. Namun kita melihat bagaimana seorang Yusuf ya memiliki takut akan Tuhan, memiliki rasa hormat yang tinggi akan Tuhan. Sehingga ketika Tante Poti godain dia bisa menolaknya. Dan dia memilih melarikan diri. Dan saat itulah akhirnya ada risiko yang dia terima. Mungkin karena malu Tante Poti akhirnya memfitnah Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, di sini kita melihat bagaimana perjalanan hidup seorang Yusuf. Ketika keluarganya, saudaranya iri hati sama dia. Lalu dia mau dibunuh, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, lewat saudaranya juga, makanya dia jual ke Mesir, ke Potifar. Lalu di rumah Potifar dia menjadi kesayangan tuannya. Lalu akhirnya datang karena memang rencana Tuhan bagi Yusuf bukan di rumah Potifar, tetapi adalah di istana raja. Maka datanglah godaan yang saat itu menguji integritas Yusuf. Yusuf tetap memegang integritasnya. Bagaimana seorang Yusuf berintegritas akhirnya membawa dia kepada Fir'aun. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kita melihat integritas seorang Yusuf adalah kejujuran. Seberapa sering kalau hari-hari ini kita coba melihat kepada diri kita. Seberapa sering kita meremehkan atau mengesampingkan integritas dalam mengambil keputusan kita hari-hari ini. Maukah kita mau belajar dari seorang Yusuf? Berani mengorbankan tawaran atau jalan pintas yang tampaknya menggiurkan saat ini demi masa depan kita. Atau mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberi dampak buruk di kemudian hari. Saya mau sampaikan dan katakan kepada Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian. Mari kita belajar seperti seorang Yusuf. Tetap jujur. Menjadi seorang pribadi yang berintegritas. Memegang dan menjunjung tinggi kejujuran. Kalau setiap hari kita bisa bangun pagi, artinya hari ini kita ada, bisa beribadah secara online. Kita bisa bertemu lewat online pagi hari ini. Masih ada nafas dan masih kita bisa beraktivitas. Artinya kita masih diberi kesempatan menjalani hidup yang lebih baik. Bilang kiri kanan Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian, Tuhan masih beri kita kesempatan loh. Bilang. Tuhan masih beri kita kesempatan loh. Nah, sebab itu gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam Tuhan. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia dalam hal yang benar. Dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Amsal 2 ayat 21 firman Tuhan berkata, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Hal yang kedua, kita belajar untuk menjadi seorang pribadi yang berintegritas dari seorang Daniel. Dari seorang Daniel kita belajar bahwa integritas adalah berarti komitmen. Kita baca dalam Daniel 6 ayat 4-7. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Ayat 10-12,
Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ia ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dari ayat-ayat ini kita bisa tahu dan kita sudah pernah membaca tentunya Bapak Ibu Sahabat Muda sekalian, karena kita selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Tentunya kita sudah tahu bagaimana cerita tentang seorang Daniel. Daniel seorang yang memiliki posisi sebagai pejabat tinggi di media Persia. Tentunya hal ini membuat pejabat-pejabat lain menjadi iri hati. Nggak senang dengan Daniel begitu. Nah, mereka merancangkan sesuatu hal untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun kecuali kepada raja. Namun Daniel adalah sesosok orang yang memiliki integritas. Ia teguh memegang komitmennya dalam doa dan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tak menggoyahkan hati dan imannya kepada Allah. Kita tahu semua bagaimana akhir daripada Daniel ketika dimasukkan dalam gua singa. Singanya berteman dengan dia, alias mungkin katakanlah ngobrol sama dia, kan begitu. Karena apa? Karena Daniel tidak sedikit pun digigit oleh singa-singa itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana pertolongan Allah kepada Daniel. Dan kita melihat juga bagaimana integritas itu berarti memegang komitmen dan loyalitas. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir. Walaupun itu membutuhkan pengorbanan tentunya. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Sebab itu, saya mau ajak Bapak Ibu, sahabat muda sekalian, ngomong sama kiri kanan kita, depan belakang kita, ngomong. Integritas adalah komitmen. Oh, haleluya. Katakan sekali lagi, integritas adalah komitmen. Yes. Nah, sebagai orang percaya, sudahkah kita berkomitmen terhadap iman kita? Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan oleh gaya hidup buruk? Apakah iman kita mudah dipengaruhi oleh teman, oleh lingkungan, oleh keluarga, atau berbagai persoalan hidup yang melanda saat-saat hari-hari ini? Mari kita belajar membangun integritas seperti seorang Daniel dengan menjaga komitmen kita terhadap Tuhan serta mentaati firman-Nya. Hal yang ketiga, kita mau belajar dari seorang Habakuk untuk menjadi seorang pribadi yang berintegritas. Integritas, kalau kita ambil contoh dari Habakuk, itu berarti sebuah tanggung jawab. Habakuk 3, 17-19 ini ayat yang sangat terkenal sekali. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersuka cita di dalam Tuhan, dan bersorak-sori di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapinya, seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan, tidak membuat seorang Habakuk meninggalkan Allah. Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab. Dan sikap bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi seseorang. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sekalipun itu dalam keadaan yang sangat sulit. Bapak Ibu sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Meski situasi dan keadaan tidak dalam keadaan baik, atau hari-hari ini mungkin kita dalam masa menghadapi gunung batu yang ada di hadapan kita. Tentunya itu tidak akan menghalangi kita
menjadi seorang pribadi yang berintegritas. Kita katakanlah mungkin hari-hari ini kita sedang dicurangi dalam pekerjaan kita. Menghadapi masalah dalam pernikahan, hubungan suami dan istri, hubungan mertua dengan menantu, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan keluarga besar. Ada dalam keadaan mungkin sedang tergoncang. Atau kita harus diizinkan untuk memimpin orang lain yang nggak menyukai kita. Nah, saat itu terjadi, apakah kita tetap setia? Tetap percaya? Tetap mengandalkan Tuhan? Atau kita meragukan kuasanya dan mulai kita meninggalkan iman kita? Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, sahabat muda sekalian. Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia kita, sebagai orang percaya sebenarnya kita ini punya pondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus. Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Hari ini kita belajar dari 3 tokoh Alkitab untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Dari Yusuf kita belajar bahwa integritas adalah menjunjung tinggi kejujuran. Jujur itu berarti di dalam setiap tindakan kita. Mungkin kita dipercayakan memiliki sebuah tanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Kejujuran itu menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Jujur dalam hal keuangan, jujur dalam hal pengeluaran, pemasukan, bahkan jujur di dalam segala hal yang sudah dipercayakan untuk kita kerjakan. Dalam rumah tangga kita juga harus jujur, suami dan istri, orang tua dengan anak. Ada kejujuran yang kita bangun, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Dari Daniel kita belajar bahwa integritas adalah menjunjung tinggi komitmen. Dalam hal ini tentu komitmen kita dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari seorang Daniel, bagaimana ketika dia diperhadapkan menyembah Allahnya atau menyembah raja. Walaupun dia tahu konsekuensi yang akan dihadapi, tetapi dia tetap memilih. Dia menyembah Allah. Oleh sebab itu, kita pun harus menjadi pribadi yang berkomitmen kepada iman kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kita belajar dari Habakuk. Kita belajar bahwa integritas adalah menjunjung tinggi tanggung jawab. Kita semua tentunya punya tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Engkau sebagai seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga. Engkau seorang istri menjadi penolong yang sepadan. Bahkan engkau seorang pendoa. Engkau seorang penghibur. Dan engkau suami, engkau bertanggung jawab mengasihi keluargamu. Mencukupkan segala kebutuhan mereka. Itu wujud tanggung jawab. Dan mari kita belajar hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Sebagaimana ayat Mas di tahun integritas. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca tadi. Dan juga dari Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang juga kita baca di awal tadi. Maka di tengah goncangan, tekanan, pergumulan, karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan resesi ekonomi global yang hari-hari ini sedang kita alami. Nah, kita sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas akan terus alami berkat Tuhan dan keadilannya, dikatakan seperti itu. Ketika kita ada selalu di gunung kudusnya Tuhan. Hadiratnya akan selalu memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, dan berkat jasmani rohani yang berlimpah. Itu di tahun integritas yang akan kita alami. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita sebagai pribadi yang berintegritas dikatakan akan selalu ditopang oleh Tuhan. Sehingga tidak mudah goyah. Bahkan tetap tegak di hadapan Tuhan untuk selamanya. Sekalipun kita akan selalu diperhadapkan dengan situasi dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Karena selama kaki kita masih nempel bumi. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan menempatkan kita di dalam hadiratnya selamanya, maka dia akan menopang kita. Dan dia akan menegakkan kita di hadapannya
untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. 3 hal yang kita belajar hari ini menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas. Berintegritas itu adalah seorang yang jujur, seorang yang berkomitmen, seorang yang bertanggung jawab. Bilang kiri kanan depan belakang Bapak Ibu sahabat muda yang ada. Pribadi yang jujur, pribadi yang berkomitmen, pribadi yang bertanggung jawab. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan, cinta, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau baik, sungguh baik, bahkan sangat baik. Setiap kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini, mari Tuhan meteraikan dalam jiwa hati kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi kami taat menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga di dalam setiap langkah dan kehidupan kami terus melakukan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga orang lain di luar sana, mereka melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami, banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Dan kembali kita datang, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti biasa di minggu pertama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membaca firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kita diingatkan untuk kita menguji diri kita. Adakah kita sudah layak hari ini? Adakah kita layak dan berkenan ketika kita akan makan sidangan dengan Dia? Bahwa Dia sudah menumpahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Menebus dosa-dosa kita yang sebetulnya kita nggak layak. Tetapi oleh karena Dia yang rela mati bagi kita, akhirnya kita dilayakkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali di dalam hadirat-Mu. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Ampuni Tuhan. Baik yang sudah sengaja kami perbuat maupun yang tidak sengaja kami perbuat. Ampuni agar kami menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami dapat minum sidangan dengan Engkau, makan perjamuan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Katakan, ucapkan terima kasih. Bilang Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, hamba bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami masih dapat minum dan makan perjamuan bersidangan dengan Engkau Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang sudah menerima perjamuan ini Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang berduka sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan. Yang kekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Antonius Tony Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman yang Tuhan ditabur Tuhan di tanah yang subur, dia akan bertumbuh Tuhan dan dia akan berbuah Tuhan. Dan akan berdampak bagi banyak orang Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Gembala Pembina, Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan dan keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Tuhan pelayanan mereka dan mereka hidup dalam pengurapan Allah. Sehingga Tuhan dalam era Pentakosta ketiga ini Tuhan kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan Tuhan. Gembala Pembina kami beserta wakilnya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Gembala CK5 Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono beserta istri dan kelima wakilnya Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan Tuhan hidup di dalam para hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanannya Tuhan Yesus memberkati setiap program yang dibuat. Tuhan Yesus menyertai. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala GBI Miracle Service Cibubur Tuhan, Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Tony. Kami berdoa Tuhan memberkati beliau Tuhan, pelayanannya, keluarganya Tuhan beserta anak-anaknya Tuhan Yesus memberkati. Serta jajaran para kabit yang ada di bawahnya juga Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami semua para pelayan-Mu yang ada Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk penanganan COVID-19 Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Allah terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan angka-angka yang terinfeksi ini akan semakin turun Tuhan. Dan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus banyak yang disembuhkan, banyak yang diselamatkan Tuhan. Bahwa dengan penanganan COVID-19 ini juga Tuhan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran menteri yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau menjagai mereka Tuhan dari orang-orang yang jahat Tuhan. Kami menolak Tuhan setiap orang yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan ini Tuhan Engkau menyertai dan melindunginya Bapa. Kami percaya pemimpin kami Tuhan adalah pilihan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Miracle Service Cibubur Tuhan. Yang sudah menyaksikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah akan dikuatkan. Mereka yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang susah akan memperoleh kelegaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Melalui ibadah online ini Tuhan, Engkau menguatkan kami dan memberkati. Terima kasih Bapa. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami akan mengangkat kedua tangan kami. Kami akan menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari badan malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saja kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus akan terus memberkati dan mengurapi
bahkan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera-Nya kepada kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.